Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sutriman dalam tutorial untuk pembuatan sebuah web aplikasi. Dalam hal ini kita membuat blog. Ini merupakan tutorial yang ketiga. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin untuk yang ketiga ini agak lama ya teman-teman, karena kemarin ternyata banyak banget kerjaan yang harus saya kerjakan, skripsi dan lain-lain, jadi paksa untuk tutorial yang ketiga sedikit tertunda sampai teman-teman di YouTube, teman-teman ada juga beberapa teman yang WA, ada beberapa teman yang ngirim pesan untuk nunggu tutorial yang ketiga ini mana mas. Nah gitu. Jadi kemarin juga untuk database-nya sempat hilang, jadi tadi saya buat ulang. Jadi untuk yang baru pertama kali ketemu video ini adalah video ketiga dari rangkaian video tutorial Codeigniter, pembuatan website dan Codeigniter dikombinasikan dengan Bootstrap. Nanti kita akan selesaikan, entah nanti mungkin agak ngadat agak lama, insya Allah kita selesaikan sampai selesai. Ini kemarin yang tahap 1 ya, tahap 1 sini tanda, kemudian tahap 2 kemarin kita udah, ini tutorial yang kedua ya. Kita udah setting layout, udah menu, database, tampilkan data. Yang ketiga kita mau ngapain ya? Tahap 3 ya, buat teman-teman yang baru gabung, untuk video lainnya bisa dicek di web saya ya, .com. Tahap 3 ini sebelumnya saya cek dulu. Nah kemarin kita udah jadi kayak gini, cuman ini barusan saya bikin ya untuk apa isinya ini yang kemarin hilang, nggak tahu entah. Intinya kemarin kita udah bikin ini titel, database-nya kita ada 3 tabel blog, tabel about, sama baru 2 tabel ya, ini belum saya isi. Bukan tabel ini, saya beberapa hari mengerjakan proyek ini SPB, sistem pembayaran, jadi langsung saya bukanya ke sana. Sorry, isi dulu juga. Hello world, I am Supriman. Here is my simple blog, web blog, and then I share anything for you. Keep follow me. Oke, buat isi di tabel ini ya, buat nah udah ada di sini ya. Kemudian kali ini kita mau ngapain, saya akan coba ganti ini aja gambarnya, saya kurang suka, biar sedikit sesuai dengan saya. Kemudian nanti kita, karena yang sampai di sini teman-teman saya rasa udah paham, kita nanti langsung uji coba aja ke backend kali ya. Ke backend kita coba langsung ke bagian anunya, back office nya, buat bikin halaman admin biar nanti langsung bisa mengakses dan update dari sini. Baik, oh iya, ini artikelnya belum read more ya.
maksudnya read more itu ketika artikelnya panjang itu juga akan memanjang terus. Nanti kita akan coba fix ini juga. Jadi hari ini kita akan coba yang pertama, saya cuma akan ganti gambar jumbotron, kemudian nanti bikin blok dibikin read more, kemudian itu dulu ya, nanti nggak perlu panjang-panjang, nanti di tahap selanjutnya nanti kalau ada waktu saya tambahin dikit-dikit. Pokoknya intinya hari ini kita jadiin benar-benar halaman depan, kemudian nanti langsung tak sambung ke video yang tahap 4, nanti kita bakalan bikin back office gitu aja. Yang pertama saya pengen nyari gambar dulu, buat yang ini saya nyari gambar mana ya, wallpaper, saya ganti gambar ini saja, saya suka bikin apa ya, jumbotron gitu aja lah, copy ke HTDocs biasanya ini, kemudian gambar kita kasih di sini aja, jumbotron aset IMG jumbotron yang saya ya. Kemudian saya buka Sublime-nya. Ya ini juga project ini ya, project sistem pembayaran. Saya carikan blok shooting, kemudian saya coba ganti di statiknya, itu berarti itu namanya SRC. Saya coba cari ini dulu, gambarnya gimana ya kemarin ya, oh di home apa di ini, di statik itu berarti. Coba cek. Oh leader, ini ya MG saya kasih jumbotron gitu aja. Gambarnya lebih mantep ya, kembang-kembang. Beberapa hari juga saya kurang enak badan, jadi kalau misalkan nanti banyak suara meler maklumi aja ya. Mending nanti intinya kita belajar. Yang kedua kita akan bikin ini read more. Maksudnya read more itu gimana? Kalau di blog itu kan di halaman depannya pengennya kan tidak terlalu panjang. Coba kalau misalkan saya misalkan ini kita tambahin panjangnya lagi, kita panjang. Nah ini akan terlalu panjang ya kan. Nah pengennya itu kan nanti di halaman depan ini tidak terlalu panjang, mungkin segini aja, segini, atau beberapa ratus karakter gitu. Kemudian kalau diklik baru itu ngarahnya ke postingan yang panjang gitu ya. Kita coba buat itu dulu. Yang pertama kita bikin kemarin kita pakai controller home ya buat bloknya. Kita bikin aja kemarin kita nggak bikin controller blok ya. Biar agak sulit tak ganti aja lah, controllernya tak ganti nama,
ganti nama blog. Sini juga ganti nama blog. Kenapa? Gak apa sih sebenarnya, nggak usah diganti, cuman kalau pas melihat read more kok namanya masih home, itu kan agak lucu ya. Penamaan aja, jadi tidak masalah. Blognya juga tak ganti lagi ke blog, tidak masalah ya, tidak masalah. Kemudian di sini ini kan buat nampilin yang halaman pertama tadi yang blog, ya kan. Sekarang kita coba potong dulu. Berarti ini kan nampilin view-nya home. Kemarin teman-teman ingat kita pakai library template. Ini this template load static, berarti halaman template yang di atas library yang kemarin saya bagikan. Kemudian ini home-nya. Nah, kita buka di bagian home sini. Ini kan untuk isinya kita langsung mana ini? Oh, di sini PHP echo isi ya. Jadi kita coba potong isinya, bisa nggak ya? Jangan di echo dulu. Saya coba manipulasi. Ya, katakanlah kita kasih variabel namanya apa ya? Artikel gitu aja ya. Artikel sama dengan keisi. Kemudian saya potong, saya gunakan substring dari artikel, substring dari artikelnya. Bentar. Substring dari artikelnya. Jadi ini stringnya apa namanya? Kita berarti stringnya di sini namanya artikel ya. Artikel kita dapat dari keisi ini. Keisi ini berarti isi blognya. Kemudian kita bikin 300. Maksudnya apa? Ini nanti berarti kita motongnya sampai 300 kata gitu ya. Kemudian ini saya echo, yang saya echo adalah potongnya. Sebenarnya ini bisa terserah teman-teman mau dibikin panjangnya berapa, tapi ini karena percobaan aja 100. Mau nggak ya kira-kira? Mau ya, pendek ya ini sekarang. Tadi kan panjang. Kalau misalkan tak bikin 500 ya jadinya 500. Jadi fungsinya str ini substring buat buat motong, bisa motong string panjang, nama panjang 300 saja, terlalu panjang. Nah, kalau teman-teman nggak percaya silahkan itu sendiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini bakal jumlahnya 300. Baik, kemudian kita bikin read more-nya. Kalau read more-nya gampang, nanti tinggal kita ngambil ID-nya ini. Ini kan pasti ada ID-nya satu-satu. Nah, ID-nya ini nanti pas diklik itu masuk ke artikel yang sesuai dengan ID-nya gitu ya. Kita bikin fungsinya dulu di controller, katakanlah public function apa ya, read more gitu. Oke, read more biar enggak pusing. Kita tetap pakai data block sama aja kayak yang itu. Kalau teman-teman malas ya kopas aja dari atas, cuman karena saya pengen teman-teman belajar, kalau bisa belajar ngetik gitu ya. Kemudian saya tampilkan lagi this template load static home, jangan lupa datanya. Nah, sampai sini kan hasilnya masih sama kayak yang tadi. Kalau misalkan kita buka index PHP, ininya read more, bukan blog read more.
ya kan, ini masih sama. Nah, gimana caranya kita ngebikin ini satu? Kita memanfaatkan ID ya. Jadi di setiap artikel ada ID-nya. Nah, ini kita pakai ID-nya, kita ngambil dari URI segment aja. This URI segment. Yang ketiga, URI segment itu maksudnya ketika ini dideketin ke sini, ini kan nanti bisa ada apa ya namanya, linknya. Misalkan ini masih ke blog terus pas HTML ya di sini. Nah, nanti kalau misalkan udah tertembak ke ID, ini kan nanti bakal muncul ID-nya. Nah, nanti tinggal ID-nya itu di URL kita ambil. Kemudian get block ini kan masih get block biasa, ngambil data sesuai blok. Nah, kalau kita udah dapat ID, kita tinggal ngambil data di blok yang sesuai ID-nya. Coba saya buka dulu get mana sih? Ini kan masih ngambil blok biasa ya. Kita misalkan bikin function di mBlock ini. Kita kasih nama apa ya? Get block ID gitu ya, atau single gitu aja. Itu masih cuma satu. Ya sama aja kayak yang kemarin, bisa itu bisa kita juga bisa nulis misalnya apa ya namanya, single dengan this TP from nama tabelnya apa ya, blog where ini nanti kita pakai kondisinya. Jadi ini kalau di sini kita nggak pakai query ya, kita pakai fungsi yang ada di coordinator. Jadi kita nggak nulis, kalau misalkan mau nulis query kan this db query. Kalau gini kita bisa makan langsung this db get, dan teman-teman masih bisa nyari banyak banget kombinasinya, kayak misalkan join dan lain-lain. Nah, ini where-nya, kondisinya ketika ID sama dengan ID. Maksudnya apa? Jadi nanti kalau misalnya ID-nya itu di blok sesuai dengan ID yang kita lempar, berarti nanti di sini kita juga lempar ID bloknya sesuai dengan yang kita lempar. Cuman satu, berarti kan cuma satu ID-nya. Nah, ini yang bakalan diambil, return single gitu ya. Oke, sip. Berarti kita tes get block single namanya, mBlock get block single. ID-nya kita masukin sini ID kan. Nah, sekarang kita coba tes dulu, bisa nggak kalau ini satu, ada mau jadi URI segmen segmen tadi karena ada S-nya ya, jadi tidak mau, biarnya segmen biasa. Error nih, select bintang from bintang. Aduh, nggak muncul bang. Select bintang, select semuanya. Oke, gitu tuh. Kalau kita pakai select itu baru bintang ya. Tapi kalau result view home
Oh iya, kita kan belum bikin view-nya. Jadi view-nya kan ini, yang home ini kan view buat nampilin artikel yang banyak tadi. Nah, buat bikin yang single kita harus bikin lagi. Kenapa? Karena yang ini kan udah kita potong ya view-nya. Kita bikin lagi, kita kasih nama Ritmore aja. Kemudian ininya tinggal langsung normal. Kalau ini nggak usah dipotong-potong, langsung di echo aja. Ini ya, di sini nggak usah di result. Kalau ini heran coba resultnya dihapus. Masih ininya ke home, kita arahkan ke Ritmore. Error, coba di result coba. Properti objek ini namanya udah bener loh, yang tadi result di sini aja ya, coba ya. Nah, iya. Jadi result itu kan kalau misalkan buat mecah ya array yang kemarin kita for each. Jadi kadang-kadang kita perlu buat result kayak gini, tapi kalau kita hapus ini masih errornya track dan property non, padahal itu jawabannya kita result. Kita coba cek database-nya, ini belum kita get ya, get. Jadi kalau misalkan kita tidak pakai DB query, kita pakai langsung kayak gini, get ini buat ngambil. Jadi meskipun kita udah select, udah dengan atribut lainnya, kalau belum kita get tetap belum muncul. Nah, muncul ya. Ini artikel yang panjangnya berjibun. Kita balik lagi ke depan. Ini juga untuk bikin anunya tadi udah saya bikin. Kita ulangin mungkin belum selesai. Jadi di halaman home-nya, tadi kan isinya tadi sempat saya ganti post.html gini ya kan. Nah, jadi kalau diklik kan tidak ketemu. Nah, intinya kan kita mengarahkan yang ini biar menuju ke indeks php /blog Ritmore /id-nya artikelnya berapa. Kalau 2 ya 2 ya kan, kalau 1 ya 1 ya kan. Nah, itu caranya kita kayak kemarin kita bikin itu php terus ini karena kita belum pakai HT access, kita bikin indeks php kemudian /blog /Ritmore, kasih titik di sini buat nyambungin parameter, tak sambungin dengan key id.
key ID dapat dari mana mas? Nah key ID nya kan kita dapat dari sini. Pas kita nge-for each data blocknya, itu kan data block ada ID nya juga. Nah itu kita bisa tampilin di sini. Jadi selain judul, isi dan lain-lain, ID nya juga kita tampilin di sini. Jadi kalau kita refresh, kita balik ke home, itu di sini salah ada ini. Kok belum next ya? Blok belum gini aja. Oh belum tak echo ya, echo lupa sorry. Sekarang dilihat dari bawahnya bisa kurang juga, kurang slash ya. Sekarang jadi nah, itu artikel ini, yang artikel kedua tadi, ini artikel yang pertama, jadi ya headmarknya biar sedikit beda. Misalkan tak ganti, ini ada artikel 1, ini artikel 2, itu 2, ini 1 ya kan, yang ini 2 ya. Itu mungkin untuk yang video yang ketiga ini enggak perlu panjang-panjang, apalagi ya yang ini udah bisa. Nanti bisa juga kita bikin ini, jadi langsung kita ketika ini mengirim pesan langsung masuk ke halaman kita. Ini mana ya, ini sudah baik. Mungkin untuk video yang ketiga ini tidak bisa terlalu panjang, kita motong ini aja ritmer. Nanti video yang keempat langsung kita bikin apa namanya itunya, back office-nya sama login dan sebagainya. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.